Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami, urapin kami, dan buat hati kami semakin nempel dengan Kau, semakin mencintai dan mengasihi-Mu. Tarik kami ke dalam pusat kehendak-Mu, berjalan seperti yang Kau mau, menyenangkan hati-Mu, seirama dengan ritme cara kerja-Mu. Bawa kami terus masuk memiliki kedalaman keintiman dengan Kau. Bawa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Kau. Hubungan kami memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dalam dengan Kau, Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami mau perbuat, kami lakukan, kami putuskan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas kami, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, buat Yesus begitu real dan nyata, firman-Nya berkuasa mengubahkan sampai kedalaman batin kami. Dalam nama Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita seringkali dikuasain oleh rasa marah, rasa emosi, karena kita ngadapin kejadian yang tidak seperti yang kita inginkan, kejadian-kejadian yang seperti yang tidak kita harapkan. Kita mengharapkan segala sesuatu dengan ekspektasi besar, ternyata malah sebaliknya. Yang kita alami malah hal yang tidak enak, hal yang tidak nyaman, bahkan kita mengalami hal-hal yang ruwet dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau benar-benar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita dikuasai emosi, jangan sampai kita dikuasai amarah, perasaan kita yang ngontrol. Beberapa minggu yang lalu kita pelajarin bagaimana menaklukkan jiwa kita. Kita harus menaklukkan pikiran kita, menaklukkan perasaan kita. Kita harus menaklukkan kemauan dan kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, nanti ketika kita ngadapin segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya kita berbuat konyol, kita berbuat dosa, kita bikin kesalahan. Hari ini harusnya kekristenan kita ini sama, tambah hari tambah bertumbuh ke arah Kristus. Semakin kita kenal Tuhan, semakin bisa menguasai diri. Semakin kita kenal Tuhan, semakin bisa mengendalikan diri, menakruh hati ini pada pusat kehendak Tuhan. Coba Bapak Ibu yang hari ini masih emosian, gampang marah. Kok kelihatannya apa yang kuharapkan nggak terjadi seperti yang kuinginkan? Kok aku ngalami hal yang nggak enak? Aku kok ngalami hal yang nggak begini? Coba perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu engkau ngalami hal seperti itu, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Jangan-jangan ada yang salah yang harus diperbaiki. Kalau ada yang salah yang harus diperbaiki, harus kita berubah. Harus kita bertobat sungguh-sungguh, belajar terus menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi manusia yang dikontrol oleh emosi, terus meledak-ledak, terus marah terus. Berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, kita bertindak semau kita sendiri, dan ujungnya apa yang terjadi? Kita bertindak salah. Kita tidak bertindak yang benar, tapi justru kita bertindak dalam kebodohan. Kita melakukan hal yang konyol, kita melakukan banyak hal yang salah. Bapak Ibu, hanya bikin problem yang baru ketika kita ini memutuskan segala sesuatu dalam situasi yang tidak tepat. Kalau kita ini menghadapi segala sesuatu yang tidak tepat, hati kita belum siap memutuskan, lebih baik kita diam, tenang dulu, renungin dulu, dipikirkan dulu, kasih jeda setengah jam dulu. Jangan buru-buru marah, jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru cepat berkata-kata. Coba, telinga kita ini ada dua loh, mulut kita ada satu. Kenapa kok telinga dikasih dua? Supaya kita ini lebih cepat nangkep loh. Perkataan direnungkan dulu, dipikirkan dulu, baru bertindak. Tidak buru-buru berkata-kata. Kalau kita seringkali bertindak salah, buru-buru berkata-kata, padahal seringkali kata-kata yang salah pada kondisi yang tidak tepat itu bisa bikin problem, bisa melukai dan menyakiti. Artinya apa? Artinya kan kita belum sepenuhnya dikontrol kendali Tuhan. Dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kita mesti belajar hari demi hari. Harus bisa mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi. Kita akan lihat satu kejadian. Apa yang dialami oleh murid Yesus ini. Dia dekat Yesus, dia nempel sama Yesus. Salah satu murid kesayangan Yesus. Dan apa yang terjadi? Coba sekarang buka di Matius pasal yang ke-26 ayat 51. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, mengulus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar itu sehingga putus telinganya. Ini dalam kejadian ini ketika Yesus sedang dikhianatin oleh Yudas, Yesus mau ditangkap.
Yesusnya yang mau ditangkap aja tenang-tenang, rileks, santai. Bahkan Bapak Ibu nanti kita baca ya di seluruh mulai ayat 47, Bapak Ibu akan tahu ceritanya ini. Ini diulang di seluruh Injil, dijelaskan. Nah, kita harusnya ngikutin apa yang Yesus lakukan. Yesus yang sudah dihianatin, dia tenang. Coba Ibu baca di ayat kita baca mulai ayat 47 saja. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Muridnya yang mengkhianati. Ini situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Menyebalkan ini. Orang yang dimuridkan, yang makan bareng, tidur bareng, ngelihat mujizat, ngelihat kuasa Tuhan, tetapi masih dihianatin. Apa lihat? Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Wah, ini mau dimasa ini Yesus ini ceritanya. Dibawain pedang, dibawain pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam kepalanya dan bangsa Yahudinya udah kayak preman saja ini mau tangkap Yesus. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itu dialah. Itulah dia, tangkaplah dia. Siapa yang mencium? Ya, namanya si Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, udah gitu ya dia hianatin. Yesus itu tahu loh kalau dia mau dihianatin. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Bapak Ibu, lihat nih. Tapi murid yang lain bereaksi. Di ayat yang ke-51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Bapak Ibu, reaksi Petrus berbeda. Siapa ini yang motong hamba imam besar ini? Ini adalah Petrus. Kalau kita buka di Yohanes pasal yang ke-18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bapak Ibu, lihat, Yesus yang dihianatin oleh muridnya sendiri, dia bisa tenang, dia bisa santai, tenang, bisa nggak emosi. Tetapi Yudas yang mengkhianatinya, dia dapat keuntungan. Di sisi lain Petrus langsung emosi, marah. Dia pingin membela Tuhan, padahal Tuhan tidak perlu dibela loh. Tuhan itu maha kuasa, maha powerful. Ngapain kita pingin bela-bela Tuhan? Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu pembelaan Tuhan itu kita. Makanya kita jangan jadi Tuhan, kita harus bisa menguasai diri, kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus bisa menaklukkan diri, supaya hidup kita ini benar-benar sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Petrus yang membela Yesus, apa yang terjadi? Coba perhatikan di ayat yang ke-56. Akan tetapi, di Matius pasal yang ke-26 ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu bayangin, yang dia emosi meledak-ledak, dia justru juga melarikan diri. Bahkan di saat-saat yang lain ketika Yesus mulai dianiaya, dia menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Apa yang terjadi dengan Petrus? Yang dulunya ada Tuhan yang membela dia. Ada Tuhan yang benar-benar di sampingnya, dia ingin membela Tuhan. Nggak taunya, gurunya, rabinya, tuannya ketika dianiaya dia menyangkal, ditangkap dia menyangkal. Di sisi lain dia lupa dengan apa yang dia lakukan di awal-awal. Berapa banyak di antara kita memiliki sikap seperti itu? Kita itu merasa ya, paling benar sendiri, paling hebat sendiri, paling jago sendiri, pengen bela Tuhan, pengen bela kekristenan. Padahal hatinya busuk dan jahat. Jeleknya bukan main. Karena apa? Dia pingin tampilan di luar.
Padahal kekristenan itu tampilan yang di dalam loh. Ditampilkan dari kehidupan. Oh bayangkan, ini murid-muridnya semua meninggalkan dia dan melarikan diri. Salah satunya Petrus yang motong telinga imam besar. Emosi yang digedein. Amarah yang dibesarin. Padahal dia harusnya tahu kenal Tuhan Allah. Kita mesti belajar nih. Dalam kondisi terjepit, kondisi tekanan, kondisi yang tidak enak pun, Tuhan tetap baik kok. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan ketika dia ditangkap? Dia tidak butuh pembelaan, dia harus menggenapi firman, tapi murid-muridnya ketakutan, takut ditangkap. Karena apa? Karena mentingin diri sendiri. Orang yang emosi itu yang dipentingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kalau engkau mentingin kehendak Tuhan, engkau jalan sama Tuhan, engkau gak perlu takut dengan nyawamu sendiri. Engkau gak perlu takut dengan masa depanmu. Kamu menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan kok. Tapi kalau engkau pentingkan dirimu sendiri, egomu sendiri, engkau menjadi orang yang penuh ketakutan. Akhirnya meninggalkan dan melarikan diri. Cemas, bingung, stres. Bukti kamu benar-benar sebenarnya gak bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Engkau gak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kamu hanya pentingin dirimu sendiri ketika ada masalah, ketika ada tekanan, ketika ada persoalan. Kamu udah merengek dan ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan gak sayang lagi. Siapa bilang? Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap peduli. Dialah yang luar biasa. Harusnya hati kita ini semakin hari semakin ngerti loh kehendak Tuhan. Bukan gedein emosi, gedein amarah, meledak-ledak. Ketika ada orang menyinggung kita, kita udah gak terima. Di jalan dipotong orang, marah-marah. Ada orang yang gampang sekali marah. Sama istrinya marah, sama anak-anaknya marah. Gak bisa kontrol, gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa mengampuni, gak bisa melepaskan pengampunan. Masih ingat-ingat masa lalu. Bodoh sekali itu orang model kayak begitu. Terus dipikir dia murid Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan. Paling dikasihin Tuhan. Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap hati yang berbeda seperti Maria Magdalena. Saya udah ngajar tentang Maria Magdalena. Hatinya berbeda. Ini Maria Magdalena ini bukan wanita pelacur. Ini wanita pengusaha yang kerasukan 7 roh jahat. Dia yang menemani Yesus ketika Yesus dianiaya. Dia yang pingin kasih minum Yesus ketika Yesus dipukulin. Harus mikul salib menuju Golgota. Itu bukan perempuan pelacur. Ini perempuan yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dia perempuan pengusaha yang kerasukan 7 roh jahat. Murid-murid yang lain kabur. Dia menemani. Dari dia ditangkap, dianiaya. Bapak Ibu, sampai Yesus dikubur pun dia yang paling pertama datang ke kuburnya. Dan orang ini dapat favor. Orang yang pertama kali ditemuin Yesus setelah kebangkitan adalah Maria Magdalena. Harusnya kita belajar dari Maria Magdalena. Tapi pada kenyataannya, kita seringkali berbeda memiliki sikap hati yang busuk dan jahat yang jauh dari Tuhan. Kita pikir kita sudah melakukan banyak hal sama Tuhan. Sudah membela Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi pada praktek hidupnya kita seringkali mengingkari bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu powerful, Tuhan itu dahsyat. Banyak hal yang harusnya kita kerjakan bersama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Nikmatin anugerah kemurahan Tuhan. Semakin cintai Tuhan. Jangan digedein emosi dan amarahmu. Bapak Ibu, berapa banyak kita sudah bikin dosa. Berapa banyak kita sudah bikin pelanggaran. Kita bikin kekacauan. Kita bikin hal-hal yang nyakitin hati Tuhan. Dan Tuhan tetap mengampuni kita. Itu hebatnya. Sedang kita sendiri ngalami masa sulit saja. Kita jerat-jerit, teriak-teriak. Seakan-akan Tuhan gak peduli, Tuhan tuh gak tolong, Tuhan gak sayang sama aku. Ngawur sekali loh seringkali cara pandang kita ini. Tuhan tetap sayang. Sekalipun kau belum ditolong Tuhan. Belum melihat pemulihan, belum melihat breakthrough, belum melihat terus. Tuhan tetap baik adanya. Dari dahulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kadang diizinkan. Kemarin kita belajar kadang Tuhan berdiam kok. Tuhan gak ngapa-ngapain melihat reaksi kita sebenarnya. Kita ini bergantung sama dia apa enggak. Kita coba merasa paling kelihatan rohani di hadapan orang. Tapi hatimu sungguh mencintai Tuhan seperti Maria Magdalena apa enggak? Atau menjadi orang yang emosian dan pemarah, meledak-ledak gak jelas. Beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dedikasikan hatimu sama Tuhan.
Cintai Tuhan. Mau hari ini ngalami masalah, mau hari ini diberkati, mau hari ini engkau sendirian, ditinggal sendirian, kamu tahu kok Tuhan baik. Tuhan baik. Dia baik dalam situasi dan kondisi apapun. Harusnya kita tambah mencintai, harusnya kita tambah mengasihi, harusnya kita memberi hati kita sepenuhnya untuk Dia. Amin. Jangan gampang emosian dan marah. Kelihatan kamu bodohnya. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi, orang yang simpan kesalahan orang yang gampang bertindak konyol, hanya menunjukkan dia tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Bukankah semakin kita nempel sama Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai diri, menguasai pikiran kita, mengendalikan mulut kita, mengendalikan segala sesuatu yang di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Hidup kita jadi berkat di mana-mana. Kita menjadi orang yang tenang dalam kondisi apapun. Bapak Ibu, nanti coba perhatikan ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu dan ada badai itu. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi murid-muridnya kacau kalang kabut. Orang itu loh. Kalau ngerti Tuhan, kenal Tuhan, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia tenang ngadepin apapun juga. Yesus bisa tidur dan tenang, santai. Muridnya yang gak kenal bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Panik, stres. Kalau engkau gak kenal Tuhanmu, engkau gak ngerti, gak memiliki pengalaman dengan Tuhan, kamu hanya dengar kata pendeta, tapi kamu gak ngalami Tuhan secara pribadi. Kamu berdoanya di gereja, di rumah kamu gak bangun keintiman. Kamu gak beri waktu untuk diam di kaki Tuhan. Kamu gak berikan hidupmu untuk belajar nyembah Tuhan. Belajar pikul salib sangkal diri. Kamu kelihatan rohani di hadapan orang, padahal di dalamnya keropos, kering, kerontang. Ketika ada badai, ketika ada tekanan, panik, stres, bingung, kacau, emosi yang meledak-ledak. Dengerin baik-baik. Orang yang membesarkan amarahnya adalah orang bodoh. Bapak Ibu mesti belajar di kitab Amsal itu. Orang bodoh, orang dikuasain oleh emosi, dikuasain oleh amarahnya. Tapi orang yang tenang bisa menguasai sebuah kota, ibarat seorang pahlawan. Dia powerful dan dahsyat. Orang yang tenang, tidak pusing dengan kata orang. Tidak pusing dengan situasi di sekitarnya. Dia tenang, dia tahu Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang powerful. Tuhan yang tinggal di dalamnya, Tuhan yang dahsyat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung. Dan lakukan saja setiap hari hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Lakukan yang terbaik hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita mau dedikasikan yang terbaik untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Saya berdoa, kita tambah hari tambah bisa menguasai diri dan mengendalikan diri. Jangan meledak-ledak. Kamu hari ini mungkin gak potong telinganya orang, tapi kamu habisin orang dengan kata-katamu yang merendahkan, yang nyinggung, yang nyakitin dengan cara pandang yang sinis dan kejam sekali. Jahat itu di hadapan Tuhan. Tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Kalau kau memandang orang dengan sinis, nyakitin, merendahkan, melukai, membuli, atau ngomongin fisiknya, sebenarnya kamu menunjukkan betapa kamu tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri. Harusnya kita pakai kacamata Tuhan kok. Kita harusnya bisa tenang. Saya beberapa minggu terakhir kan saya ngomong seperti ini. Harusnya semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, situasi yang di luar kita ini tidak bisa mempengaruhi kita. Yesus ketika dihianatin oleh Yudas, Yesus ketika mau ditangkap, dia tenang. Ketika ngadapin apapun, dia tenang, relax, enjoy. Karena dia tahu siapa dia. Tetapi lihat murid-muridnya ini. Panik, stres, bingung, kacau. Kalau orang itu kenal Tuhan, yang manifestasi, bertahta, berkuasa, ngontrol dan mengendalikan dirinya, kondisi di luar tidak akan pernah mempengaruhi. Ya, kadang, kok agak sedikit shock mungkin. Tapi cepat pulih kembali. Tenang, cool, dia tahu Tuhan yang kontrol, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang kuasai. Harusnya kehidupan kita seperti itu. Berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Berjalan dalam hadiratnya Tuhan, tenggelam dalam hadiratnya Tuhan. Semakin kau bertindak, bersikap seperti Tuhan. Bukankah kekristenan artinya Christ-like? Jadi pengikut Kristus ngikutin gaya hidupnya Yesus. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Coba perhatikan orang-orang yang suka potong telinga orang. Suka nyakitin hati orang.
suka merendahkan orang, suka simpan kesalahan orang. Udah punya kesalahan, harusnya dilepaskan pengampunan, diingat-ingat terus, disakitin terus. Terus apa yang terjadi kalau udah seperti itu? Kamu menunjukkan betapa tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri, menunjukkan betapa bodohnya menjadi manusia yang ngikutin ego dan hawa nafsu. Harusnya sepenuhnya kita taklukkan kepada Kristus. Jangan sampai nanti engkau melarikan diri dan meninggalkan Tuhan dalam kondisi terjepit. Murid-muridnya meninggalkan. Dan saya pelajarin aja Maria Magdalena yang nemanin Yesus waktu dia gak peduli dengan nyawanya. Dia setia. Bahkan dia adalah orang yang pertama datang ke kuburan Yesus Kristus Tuhan. Powerful kan? Harusnya kan kita seperti itu. Wong disinggung orang gak terima. Suamimu ngomong kasar, kamu sakit hati, kepahitan. Katanya kamu mau jadi berkat. Orang gak pedulikan kamu, gembalamu gak peduli, cuek sama kamu sakit hati. Hanya menunjukkan kebodohan. Kekristenan ini tambah hari tambah kuat, strong gitu loh. Punya karakter Kristus dulu. Jangan lembek, jangan tukang nyinyir, tukang nilai orang. Saya perhatikan ada orang yang suka nyinyir, ngomentarin pendeta, ngomentarin khotbah pendeta. Lakukan dulu, nggak usah dikomentari. Saya ini nggak mau komentar apapun dengan pelayanan orang lain atau kehidupan orang lain. Lebih baik kita itu hidupin firman, kita praktek firman, kita tunjukin bahwa hidup kita itu kita dedikasikan untuk Tuhan. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu. Apa yang kita pelajari hari ini sangat sederhana sekali. Belajar menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dimulai dengan pikul salib sangkal diri. Jangan gedein emosimu dan marahmu. Taklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang kan melihat, orang di luaran sana itu nggak melihat kita ini Kristen apa tidak. Kita ini kaya apa tidak. Kita punya gelar. Kita punya rumah di Pondok Indah atau di Pik atau di Puri atau di mana rumah yang gede-gede itu. Atau kita punya aset miliaran. Atau kita jadi orang yang terkenal apa enggak. Orang yang melihat dari kehidupan kita adalah sikap tindakan kita. Kita tidak ada orang penguasaan diri atau pengendalian diri apa enggak. Coba perhatikan. Petrus ketemu problem loh. Untung dia punya Tuhan yang powerful. Ketika Malkus nih, yang telinga dipotong oleh Petrus itu, ada Yesus telinga diambil, ditempelin. Pulih total. Itu hebatnya Tuhan. Bapak Ibu, kita harus belajar menaklukkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan dikontrol emosi, jangan dikontrol perasaanmu, jangan dikontrol egomu, jangan dikontrol rasa tersinggungmu, jangan dikontrol kehendakmu. Kita harus taklukkan diri kita untuk dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Menjadi orang-orang yang menjadi kesayangan Tuhan. Real, Tuhan akan membuat hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Bahkan Maria Magdalena adalah orang pertama yang mencari Yesus setelah dia dikubur. Bahkan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Bahkan dia memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kamu pikir Tuhan kita, Raja kita, Guru kita mati? Dia sudah bangkit, tadi aku ketemu dia. Ini Rasul pertama kali sebenarnya yang punya pengaruh memberitakan Yesus bahwa dia telah mati dari dia. Yesus telah bangkit dari kubur. Powerful nggak? Amin. Taklukkan dirimu, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, senengin hati Tuhan lebih dari apapun juga. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk belajar firman dan hidupin firman-Mu. Bimbing kami, urapi kami, sertain kami. Terus bawa kami ke dalam kehendak dan pusat apa yang Kau mau dan inginkan Tuhan. Materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang rajin mendengar firman-Mu. Berkati pekerjaan bisnis usaha apapun yang dikerjakan. Pelayanan itu Tuhan berkati. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, Bapak Ibu gak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika Roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama.
breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sebagainya. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu, ini miana naramu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal
padamu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus, aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin.
God bless you.